VOA This Morning. Selamat pagi, kita bertemu lagi dalam VOA This Morning. Saya Madioni di Studio 17 VOA di Washington DC, ditemani produser Jimmy Manan. Hari ini Selasa 4 Februari 2025 yang diperingati sebagai Hari Kanker Sedunia. Pada hari ini, orang-orang dari berbagai organisasi internasional dan lokal di seluruh dunia bersatu untuk meningkatkan kesadaran tentang kanker lewat pendidikan masyarakat, mengenai perlunya screening yang lebih baik, alat diagnostik, diagnosis lebih awal, dan pilihan pengobatan yang berkesinambungan. Kita juga sebaiknya ikut berpartisipasi ya dengan menumbuhkan kesadaran sendiri akan perlunya tindakan preventif. Cukup tentang hari ini, laporan VOA This Morning kali ini akan menyajikan mengenai Elon Musk yang memberi alasan mengapa kantor USAID harus ditutup. I'm the acting director of USAID. I've delegated that authority to someone, but I stay in touch with him. Dan tentang Menteri ESDM yang mengatakan pemerintah siap suntik mati PLTU batubara asal ada yang membiayai. Jadi kalau ditanya Menteri SDM atau negara mau nggak mau pensiunkan? Mau. Catatannya kasih cuannya, kasih uangnya, nggak boleh bunga mahal, pinjaman jangka panjang dengan harga sampai ke rakyat yang murah dan tidak membebani terlalu besar subsidi. Siaran ini juga bisa diikuti secara live streaming di www.voaindonesia.com atau simak dalam podcast langganan Anda dan YouTube VOA This Morning episode hari ini. Berikut kita ikuti berita dunia pagi ini bersama Rifan Dwi Astono. Pendengar, Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Senin menunda ancaman penerapan tarif terhadap Meksiko selama 1 bulan untuk dinegosiasikan lebih lanjut setelah Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum setuju untuk mengirim 10.000 anggota Garda Nasionalnya ke perbatasan Meksiko-Amerika untuk mengatasi masalah perdagangan narkoba. Other than that, we've agreed to talk and consider various other things. We haven't agreed on tariffs yet, and maybe we will, maybe we won't. Trump mengatakan kami sepakat untuk berbicara dan mempertimbangkan berbagai hal lain. Kami belum sepakat soal tarif, mungkin kami akan sepakat, mungkin juga tidak. Dan beberapa saat yang lalu kami mendapatkan informasi bahwa Kanada setelah perbincangan antara Perdana Menteri Justin Trudeau dan juga Donald Trump, dikatakan bahwa Kanada juga penerapan tarifnya akan ditunda selama 1 bulan. Tapi sementara itu untuk Tiongkok, penerapan tarif masih dijadwalkan akan berlaku mulai Selasa. Meski demikian, masih terdapat ketidakpastian mengenai seberapa kuat kesepakatan yang ada dan apakah tarif-tarif tersebut merupakan pertanda perang dagang yang lebih luas, mengingat Trump telah menjanjikan lebih banyak pajak impor ke depan. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio membenarkan bahwa dirinya telah ditunjuk sebagai penjabat Direktur Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat atau USAID. They're supposed to take direction from the State Department, policy direction. They do not. Not only do not take policy direction, they're completely uncooperative. Rubio mengatakan USAID bukan organisasi independen dan perlu mengambil arahan dari Departemen Luar Negeri. Presiden Amerika Serikat Donald Trump sedang mempertimbangkan untuk meleburkan USAID dengan Departemen Luar Negeri untuk meningkatkan efisiensinya dan memastikan pengeluarannya sejalan dengan agenda pemerintahannya, kata salah seorang pejabat senior Gedung Putih yang berbicara dengan syarat anonim hari Senin. Ratusan program USAID yang mencakup bantuan yang menyelamatkan jiwa senilai miliaran dolar di seluruh dunia terhenti total setelah Trump memerintahkan pembekuan hampir seluruh bantuan luar negeri Amerika pada 20 Januari lalu. Melalui siaran hari Senin, Elon Musk yang memimpin upaya Trump untuk memangkas pengeluaran pemerintah federal yang boros, mengatakan bahwa USAID tidak bisa diperbaiki lagi dan bahwa Trump setuju bahwa lembaga itu patut ditutup. Elon Musk bekerja untuk Presiden Amerika Serikat Donald Trump sebagai seorang pegawai khusus pemerintah, menurut seorang pejabat Gedung Putih yang memperkuat peran kontroversial Musk dalam pemerintahan Trump, meski mengabaikan beberapa aturan pengungkapan informasi yang biasanya berlaku bagi pegawai pemerintah federal. Pejabat Gedung Putih yang berbicara pada hari Senin dengan syarat anonim untuk membahas masalah kepegawaian mengatakan bahwa Musk memiliki alamat surel pemerintah dan ruang kantor di kompleks Gedung Putih. Musk, orang terkaya di dunia, telah diberi ruang gerak yang luas oleh Trump untuk merampingkan postur pemerintah federal. Partai Demokrat khawatir Musk sedang mengonsolidasikan kekuasaan dalam pemerintah federal, bertindak tanpa pertanggungjawaban dan berpotensi melanggar hukum.
Pegawai khusus pemerintah biasanya ditunjuk untuk menduduki jabatan hingga 130 hari. Belum jelas bagaimana aturan standar tentang perjanjian etika dan pengungkapan keuangan akan diterapkan kepada Musk yang memiliki kontrak senilai miliaran dolar dengan pemerintah federal melalui perusahaan roketnya SpaceX. Kita beralih ke WHO. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO kembali menyerukan Amerika Serikat untuk membatalkan keputusannya untuk keluar dari Badan Kesehatan PBB tersebut dengan memperingatkan potensi konsekuensi kesehatan global dan masalah anggaran. Dalam pidato pembukaannya pada rapat Dewan Eksekutif hari Senin, Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus mengatakan kepada hadirin bahwa lembaganya menyesalkan keputusan Amerika dan berharap Washington akan mempertimbangkan kembali. Kami akan menyambut baik dialog konstruktif untuk mempertahankan dan memperkuat hubungan bersejarah WHO dengan Amerika yang telah membantu menciptakan dampak besar seperti pemberantasan cacar, kata Tedros, menurut transkrip pidato yang diberikan oleh WHO. 2 pekan lalu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menandatangani sebuah instruksi presiden untuk mencabut Amerika dari keanggotaan WHO. Menurut data pendanaan dari WHO, Amerika menyumbang dana senilai kurang lebih 16,1 triliun rupiah antara bulan Januari hingga November 2024, sekitar 14% dari total anggaran WHO. Sebuah dokumen yang dipresentasikan pada rapat anggaran WHO pekan lalu dan diperoleh kantor berita Associated Press menyatakan bahwa pendanaan Amerika Serikat menjadi tulang punggung banyak operasi darurat WHO berskala besar. Demikian berita dunia VOA Washington, saya Rifan Dwi Astono. VOA This Morning, miliarder Elon Musk yang memimpin gerakan efisiensi Presiden Donald Trump terhadap pemerintah federal, Senin mengatakan sekarang ini sedang dilakukan upaya untuk menutup Badan Bantuan Luar Negeri Amerika, USAID. Berikut laporannya disampaikan Utami Husin. Miliarder Elon Musk yang ditunjuk Presiden Donald Trump untuk melakukan efisiensi terhadap pemerintah Amerika, Senin mengatakan bahwa ia ingin menutup Badan Bantuan Luar Negeri Utama Dunia, United States Agency for International Development atau USAID. Pemilik platform media sosial X itu Senin mengatakan USAID sangat sulit dibenahi lagi. USAID adalah donor tunggal terbesar dunia. Dalam tahun fiskal 2023, Amerika mencairkan 72 miliar dolar bantuan ke seluruh dunia untuk berbagai hal, mulai dari kesehatan perempuan di zona-zona konflik hingga akses ke air bersih. Lembaga tersebut adalah penyedia 42% bantuan kemanusiaan yang dilacak oleh PBB pada tahun 2024 dan memiliki staf lebih dari 10.000 orang. Trump telah memerintahkan pembekuan global terhadap sebagian besar bantuan luar negeri Amerika sebagai bagian dari kebijakan luar negerinya America First atau dahulukan Amerika. Mengenai pengurangan biaya, Musk memperkirakan pemerintahan Trump dapat mengurangi $1 triliun dari defisit Amerika tahun depan. Ia juga menegaskan bahwa jaringan penipu asing profesional mencuri dalam jumlah besar dengan berkedok atau menciptakan warga digital Amerika palsu. Musk tidak memberikan bukti apapun untuk mendukung klaim penipuan atau menjelaskan bagaimana ia mencapai angka $1 triliun itu. Trump mengatakan pada Minggu malam bahwa ia mendukung langkah Musk. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Amerika Marco Rubio Senin mengukuhkan bahwa ia telah ditunjuk sebagai penjabat direktur USAID. Ia mengemukakan itu setibanya di El Salvador untuk bertemu dengan Presiden Nayib Bukele. Ia mengatakan, Saya adalah pejabat direktur USAID. Saya telah mendelegasikan kewenangan itu kepada seseorang, tetapi saya tetap berhubungan dengannya. USAID bukan organisasi independen dan perlu mendapat arahan dari Departemen Luar Negeri, kata Rubio kepada wartawan. Ia menambahkan, Jadi fungsi USAID, ada banyak fungsi USAID yang akan berlanjut yang akan menjadi bagian dari kebijakan luar negeri Amerika. Tetapi ini harus selaras dengan kebijakan luar negeri Amerika. Trump sedang mempertimbangkan untuk menggabungkan USAID dengan Departemen Luar Negeri untuk meningkatkan efisiensinya dan memastikan anggarannya sesuai dengan agenda pemerintahannya, kata seorang pejabat senior Gedung Putih yang berbicara dengan syarat anonim hari Senin. Demikian laporan tim VOA, Utami Husin, Washington DC.
Pendengar, pengiriman bantuan pangan ke jalur Gaza telah kembali ke jumlah yang tidak bisa dicapai dalam beberapa bulan lalu, seiring gencatan senjata antara Israel dan Hamas meski dinilai itu rapuh. Di sisi lain, larangan Israel terhadap badan PBB untuk beroperasi di kawasan itu dikhawatirkan akan membawa konsekuensi yang mengerikan. Berikut selengkapnya. Penilaian semacam itu disampaikan beberapa pejabat PBB dalam konferensi pers di Jenewa akhir pekan lalu. Direktur Komunikasi UNRWA, Juliet Touma mengatakan bahwa lembaga tersebut berkomitmen untuk menyediakan layanan penyelamat kehidupan bagi pengungsi Palestina karena jalan keluar jangka panjang bagi krisis ini masih belum jelas. UNRWA is committed to continue delivering life-saving and other basic services. That includes the Gaza Strip and the West Bank. UNRWA berkomitmen untuk melanjutkan pengiriman layanan penyelamatan jiwa dan layanan mendasar lainnya termasuk untuk jalur Gaza dan tepi barat, termasuk juga Yerusalem Timur. Implementasi penuh undang-undang yang dibuat Knesset di seluruh wilayah Palestina yang diduduki berupaya mencegah UNRWA dalam memberikan layanan dan akan memiliki konsekuensi mengerikan bagi kehidupan dan masa depan pengungsi Palestina. Dia menambahkan bahwa lembaga tersebut belum menerima komunikasi resmi apapun dari pemerintah Israel terkait bagaimana larangan itu akan diterapkan. Pada Kamis, Israel secara resmi melarang badan PBB yang dikenal sebagai UNRWA untuk beroperasi di kawasan tersebut meskipun ada penolakan diplomatik yang besar. Sementara itu, anggota Knesset Israel, Yulia Malinovsky, mengatakan pada Senin bahwa banyak informasi sudah dikumpulkan terkait hubungan dekat antara UNRWA dengan Hamas. Banyak informasi sudah dikumpulkan terkait hubungan dekat antara UNRWA dan Hamas dan organisasi teroris. Tidak mungkin untuk menyembunyikan itu. Itu adalah sebuah fakta. Itu sudah menjadi sebuah kenyataan. Dan kemudian saya meloloskan sebuah undang-undang yang pada dasarnya memotong hubungan apapun. Memotong kontak apapun dengan pejabat Israel manapun atau organisasi Israel dengan UNRWA. Untuk saat ini, sejumlah sekolah dan klinik kesehatan yang dioperasikan UNRWA di Yerusalem Timur tetap melanjutkan operasionalnya dan badan itu mengatakan bahwa tidak ada perubahan dalam pengiriman bantuan di jalur Gaza. UNRWA menyediakan bantuan dan pelayanan bagi sekitar 2,5 juta pengungsi Palestina di Gaza dan tepi barat yang diduduki serta Yerusalem Timur, begitu juga sekitar 3 juta pengungsi lainnya di Suriah, Yordania, dan Lebanon. Sejak perang Israel-Hamas dimulai pada Oktober 2023, badan itu telah menjadi tumpuan hidup utama bagi populasi yang bergantung pada bantuan kemanusiaan. Pada akhir pekan lalu di Yordania, juru bicara UNRWA, Jonathan Fowler, mengatakan bahwa situasi ini merupakan skenario mimpi buruk bagi 70.000 lebih warga rentan yang mengandalkan layanan badan itu di Yerusalem Timur. In East Jerusalem, we serve 70,000 patients who are Di Yerusalem Timur, kami melayani 70.000 pasien yang berada dalam situasi paling buruk secara ekonomi, anggota masyarakat yang paling rentan. Tim VOA melaporkan. Pendengar, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan pemerintah tetap berkeinginan untuk memensiun dinikan seluruh PLTU batubara dengan beberapa syarat. Apa saja itu? Reporter VOA Gita Intan melaporkan dari Jakarta. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan salah satu syarat untuk memensiun dinikan PLTU batubara adalah jika ada yang mendanai program tersebut dengan bunga rendah. Pasalnya, dana yang dibutuhkan untuk melakukan hal itu tidak sedikit. Jadi kalau ditanya Menteri SDM atau negara mau nggak mau pensiunkan? Mau. Catatannya kasih cuannya, kasih uangnya, nggak boleh bunga mahal, pinjaman jangka panjang, dengan harga sampai ke rakyat yang murah dan tidak membebani terlalu besar subsidi. Sebagai wujud komitmen untuk menekan emisi gas rumah kaca, pemerintah saat ini sedang dalam proses untuk menyuntik mati PLTU Cirebon 1 dengan pinjaman dari ASEAN Development Bank atau ADB. Pembangkit dengan kapasitas 660 MW tersebut ditargetkan pensiun dini pada tahun 2035 atau 7 tahun lebih cepat dari rencana awal, yakni 2042. Dalam kesempatan ini, Bahlil mengakui anggaran yang tinggi menjadi salah satu hambatan pemerintah untuk menghentikan PLTU batubara yang ada di tanah air. Karena itu, pihaknya berharap akan ada lembaga keuangan lain yang mau mendanai program ini. Jadi kita mau mempensiunkan dini, kita hitung 2 syarat.
Pertama, ada yang membiayai, yang kedua secara ekonomi tidak membebankan negara, tidak terlalu membebankan PLN, tidak membebankan rakyat. Kalau ada yang membiayai murah begini, alhamdulillah. Bila perlu kita pensiunkan semua, yang penting ada yang membiayai dong. Jangan maksa negara kita mempensiunkan, habis itu cuma omon-omon, uangnya nggak ada. Mau suruh kita ambil uang dari mana? Sementara itu, peneliti kampanye iklim dan energi dari Greenpeace Indonesia, Adila Isfandiari, mengungkapkan, memang pemerintah harus mencari sumber pendanaan lain karena pensiun dini PLTU batubara tidak mungkin didanai dengan anggaran negara. Namun menurutnya hal yang tidak kalah penting yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah memberikan disinsentif kepada PLTU batubara dan perusahaan batubara yang selama ini tidak pernah dilakukan. Salah satunya adalah penerapan pajak karbon. Kenapa kita perlu menerapkan disinsentif ini? Karena ya selain kita mau menutup, jangan sampai kita tetap membiarkan batu bara ini dipenuhi dengan kemudahan. Jadi tetap dipersulit juga karena memang ya eksternalitas negatif itu perlu dihitung gitu. Jadi diterapkanlah itu sehingga ya kita juga bisa mendorong energi terbarukannya untuk bisa terlihat juga nih bahwa ini semakin menguntungkan. Lebih jauh, Dila mengatakan dengan berbagai pernyataan pemerintah yang tidak konsisten terkait transisi menuju energi bersih, maka penggunaan energi yang lebih ramah lingkungan diproyeksikan akan cenderung stagnan di level 14%. Hal ini sangat disayangkan mengingat berbagai potensi energi terbarukan yang berlimpah di tanah air. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.